Putri Kingli. Para pelayan melihat dia datang, serentak menghentikan obrolan dan membungkuk hormat. Sen Kingli tersenyum lembut bertanya, "Kalian sedang membicarakan apa tadi? Sepertinya aku mendengar kalian menyebut nama adik Sentang." "Tidak, tidak ada yang penting. Hanya saja beberapa hari lalu kami bertemu Putri Sentang dan terjadi sedikit hal yang tidak menyenangkan. Ling Yu dan kawanannya sudah menghabiskan banyak uang untuk meredam opini publik. Mereka tidak berani membicarakannya lagi di depan orang lain." Sen Kingli begitu mendengar kata, "tidak menyenangkan," langsung merasa lega. Dia menduga Sentang pasti sudah ribut lagi dengan Yun Han. Melihat ekspresi Ling Yu dan kawanannya sepertinya kejadiannya cukup parah. Yun Han bukannya akan suka pada Sentang, justru akan semakin muak padanya. Dia memang terlalu mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Masak dia bisa mencurigai Yun Han akan jatuh hati pada betina itu. Sen Kingli sudah tidak ambil pusing lagi pada betina itu. Sudah terbayang di benaknya pemandangan Sentang menangis terseduh-seduh saat ditolak Yun Han dulu. Tapi hanya begitu saja masih belum cukup. Dia ingin melihat Sentang menyaksikan sendiri Yun Han jatuh tersungkur di bawah telapak tangannya. Melihat dengan mata kepala sendiri manusia hewan yang paling dicintainya justru jatuh cinta pada betina yang paling dibencinya. Saat itu Sentang pasti akan meledak dalam kemarahan dan kegilaan. Membayangkan pemandangan itu, Sen Kingli merasa sangat puas. Sen Kingli teringat 2 hari lagi adalah hari ulang tahunnya. Sebuah rencana langsung terlintas di benaknya. Setelah kembali ke istana, dia khusus menulis sebuah undangan dan menyuruh orang mengantarkannya kepada Sentang. Sementara itu di hotel, Sentang setelah menerima undangan itu langsung tidak bisa berkata apa-apa. Musang memberi ayam hadiah, pasti ada niat busuk di baliknya. Namun saat itu sistem keparat tiba-tiba menerbitkan sebuah misi. Selamat tuan rumah atas terbukanya misi tersembunyi. Pergi menghadiri pesta dan mempermalukan Sen Kingli. Hadiah, 1 lembar jimat bayangan. Sentang langsung menolak, "Tidak mau, aku tidak tertarik ikut keramaian itu. Tuan rumah benar-benar tidak mau pergi." "Aku menolak, pria sombong dan angkuh seperti itu." Sentang berkata tegas, "Jangankan menaklukkannya, mendengar namanya saja sudah bikin mual. Sekarang progres penaklukannya sudah sangat tinggi, pengaruhnya pun semakin besar. Sistem keparat itu tidak bisa lagi memaksanya seperti dulu, hanya bisa cemberut menggerutu." "Baiklah, tapi tuan rumah, aku perlu mengingatkan satu hal. Meskipun aku tidak menerbitkan misi penaklukan terkait Yun Han, keinginan terakhir pemilik asli juga adalah membuat Yun Han jatuh cinta padanya. Kenapa aku harus menyelesaikan keinginan terakhir pemilik asli? Hanya jika tuan rumah menyelesaikan keinginan terakhir pemilik asli, obsesi dan jiwa yang tertinggal di dalam tubuh ini baru akan benar-benar lenyap sepenuhnya. Mulai saat itu tubuh ini baru akan menjadi milikmu seutuhnya. Dan tidak akan ada lagi kemungkinan tubuhmu diambil alih untuk kedua kalinya. Aku masih bisa diambil alih lagi." Wajah Sentang seketika memucat, keringat dingin mengucur di punggungnya. Sistem berkata dengan dingin, "Ya, kenapa dari tadi kamu tidak pernah bilang soal ini? Lagi pula pemilik asli ini benar-benar tidak punya harga diri. Pria keparat itu sudah menghinanya seperti itu, tapi sampai menjelang kematian pun dia masih tidak bisa melupakannya." Sentang berkata dengan tidak habis pikir. Keinginan terakhir pemilik asli adalah membuat Yun Han jatuh cinta pada tubuh ini, begitu kan? Sistem justru memberikan jawaban yang mengejutkan. "Tidak. Keinginan terakhir pemilik asli yang lengkap adalah membuat Yun Han benar-benar jatuh cinta dalam pada tuan rumah. Lalu tuan rumah yang dengan kejam membuangnya. Membiarkan dia merasakan sendiri pedihnya mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki." Sentang tersentak, lalu langsung terbahak keras. Dia lumayan juga ternyata. "Oh ya, jimat bayangan hadiah dari misi itu, apa fungsinya?" Sistem melihat sikapnya yang seperti itu langsung tahu tuan rumah sudah setuju menerima misi. Dengan bersemangat dia langsung menjelaskan. Selama jimat ini ditempelkan di tubuh,
dalam waktu singkat bisa menyembunyikan aura dan wujud. Mencapai efek benar-benar tidak terlihat. Namun setelah digunakan akan hancur terbakar. Meskipun sekali pakai, tapi baik untuk melarikan diri maupun situasi darurat, sangat berguna. Memang barang ini cukup tidak buruk. Kali ini Sentang pun memantapkan hati untuk menerima misi tersebut. 2 hari berlalu begitu cepat. Hari pelaksanaan pesta ulang tahun tiba. Di taman belakang istana, banyak tokoh kalangan atas yang berdatangan. Ada keluarga pejabat kerajaan, ada juga banyak anak-anak bangsawan. Mereka membawa hadiah-hadiah berharga untuk merayakan ulang tahun sang putri yang cantik dan mulia. Sen Qingli berjalan berdampingan menggandeng tangan Yun Han dan tampil di hadapan semua orang. Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan yang menggelegar. Pujian mengalir tak henti-hentinya. Sen Qingli mendengar semua pujian itu dan tersenyum percaya diri, lalu menoleh menatap Yun Han dengan lembut. Mata bunga persiknya yang indah dan memikat berkilau dengan cahaya penuh harap dan malu-malu. Yun Han mengeluarkan sebuah kotak perhiasan bersampul kain indah, berkata lembut. Buka dan lihat. Sen Qingli dengan penuh kejutan membuka kotak itu, dan seketika matanya dipenuhi kekaguman. Sebagai seorang bangsawan yang sudah banyak melihat hal berharga, dia pun tidak bisa menahan seruan terkejut. Yun Han dengan tangannya sendiri telah membuat sebuah kalung. Di atas kalung itu tersemat 9 buah permata biru bening seperti es. Siapapun dari kalangan atas pasti tahu, permata langka ini adalah hasil alam khas wilayah dataran es di bagian utara. Permata ini tumbuh di dalam jantung beruang es tingkat 9, dan merupakan batu kehidupan yang sangat istimewa. Konon permata yang tersemat tepat di tengah mahkota para raja kekaisaran Yongdong turun-temurun adalah sebutir permata dataran es sebesar telur angsa. Dan kini Yun Han. Para jurnalis yang hadir berebut mengabadikan momen menakjubkan ini dengan kamera mereka. Para tamu undangan bangsawan yang hadir pun iri setengah mati. Di dunia ini masak ada pria sekuat dan setampan ini yang sekaligus begitu menyayangi pasangannya. Yun Han menatap Sen Qingli dengan lembut. Suka. Sen Qingli sampai menangis terharu. Yun Han gege. Kamu pasti banyak terluka demi mendapatkan permata-permata ini kan? Selama kamu suka dan bahagia, semuanya sepadan. Namun tepat saat suasana mencapai puncaknya, tiba-tiba dari arah pintu masuk terdengar suara laporan pengawal. Putri Sentang telah tiba. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruangan langsung gempar. Para tamu yang hadir saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya ke arah pintu masuk. Siapa di dunia ini yang tidak tahu kedua putri ini ibarat air dan api? Kenapa Sentang mau hadir di pesta ulang tahun Putri Qingli? Semua orang yang hadir langsung ribut bersusur-susur. Sen Qingli menatap arah pintu dengan tatapan meremehkan. Sudut bibirnya melengkung dalam senyuman puas. Dalam hati dia berkata, akhirnya datang juga. Yun Han yang tadi matanya penuh kelembutan kini sudah lenyap. Dia mengerutkan kening panjangnya yang indah, menatap dingin ke arah pintu. Dia mempererat genggaman pada gelas minuman di tangannya, sorot matanya penuh rasa muak dan tidak sabar. Namun detik berikutnya, saat dia melihat jelas sosok yang berjalan masuk itu, matanya langsung menyipit kencang, napasnya berhenti mendadak. Gelas minumannya jatuh berderak ke lantai. Wanita itu pertama kali pamer kemesraan di depan umum bersama kelima suaminya, dan mantan tunangannya langsung menyimpulkan ini semata-mata taktik untuk menarik perhatiannya. Namun saat dia dengan penuh keyakinan mendatangi wanita itu untuk meminta pelukan, justru dia yang mendapat tamparan keras. Bahkan sampai ditekan ke lantai dan dihajar habis-habisan oleh kelima suami itu. Tadi sorot mata Yun Han masih penuh rasa jijik. Dia mengira Sentang masih tetap betina jelek dan gemuk yang sama seperti dulu. Namun saat melihat jelas sosok itu, dia benar-benar sampai berhenti bernapas karena terkejut. Terlihat wanita itu mengenakan gaun beludru merah menyala yang panjang. Lekuk tubuhnya sempurna hingga ke batas paling ideal. Dia sedang digandeng tangannya oleh suami rubah 9 ekor yang mengenakan setelan berwarna tembaga, berjalan masuk dengan anggun.
Suami macan hitam Xiao Jing, suami ikan duyung Laide, suami ular kobra Sue Yingzu, semua berjalan mengikuti di belakang Sentang. Saat kelima orang itu muncul, seluruh ruangan mendadak hening total. Saat Sentang berjalan melewati kerumunan, aroma harum yang samar menguar di udara. Para manusia hewan di sekitarnya mulai terengah-engah. Bahkan hampir tidak bisa menahan diri untuk berubah ke wujud hewan di tempat. Sementara mata Yun Han pun terpaku mati memandang sosok cantik yang tidak jauh darinya itu. Bahkan gelas minuman yang tumpah dari tangannya pun tidak dia sadari. Itu Sentang. Bagaimana mungkin si jelek itu bisa berubah secantik ini? Dan sejak dia masuk, aroma harum samar yang mengitari ujung hidungnya ini persis sama dengan yang dia cium saat festival lampion malam itu. Betina cantik yang dia temui secara tidak sengaja di festival lampion itu. Ternyata adalah Sentang. Sen Qingli menoleh dan melihat Yun Han sedang terpaku memandang Sentang. Di wajah tegasnya yang tampan tidak ada rasa muak seperti yang dia bayangkan. Yang ada justru sekilas keterpanaan dan rasa tidak percaya. Wajahnya seketika memucat, hatinya kacau balau. Ini bagaimana? Bukannya Ling Yu bilang mereka baru saja ribut tidak menyenangkan beberapa hari lalu. Kenapa tidak seperti yang dia bayangkan? Sen Qingli dengan paksa menahan rasa tidak senang di hatinya. Dia segera menarik lengan Yun Han dan berkata cepat, Yun Han GG, banyak orang melihat. Bisa tidak kamu pasangkan kalungnya untukku dengan tanganmu sendiri? Yun Han mendengar itu baru tersadar. Dia menatap betina di depannya yang penuh harap, lalu tersenyum tipis dan menjawab, baik. Dia mengambil kalung dari tangan Sen Qingli dan memakainya sendiri untuknya. Tapi sorot matanya tidak lagi sedalam dan sepenuh perasaan seperti tadi. Wajah Sen Qingli yang cantik memelas sangat indah. Cantik sekali. Kamu adalah yang paling cantik di hatiku. Yun Han bicara menenangkan di permukaan. Tapi sudut matanya tanpa sadar terus melirik ke arah Sentang. Sesuatu yang dalam berkilas di benaknya. Kapan si jelek itu berubah secantik ini? Sejak Sentang dan para suaminya muncul dengan penampilan yang memukau, suara decak kagum dari para tamu tidak pernah berhenti. Selama ini aku selalu mengira Putri Qingli adalah betina paling unggul dan cantik di Kekaisaran. Tapi hari ini dibanding Sentang, dia terasa sedikit hambar. Benar, sejak Putri Sentang muncul, pandanganku terus tertuju padanya dan susah dialihkan. Berbagai tatapan dari segala penjuru jatuh pada wajah Sentang, diiringi bisik-bisik yang tidak berhenti. Sentang seolah tidak mendengar apa-apa. Dia berjalan masuk dengan anggun bersama para suaminya dan mengambil tempat duduk. Namun Sen Qingli yang mendengar semua kata-kata itu sudah hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia menggigit bibir pelan, lalu dengan sengaja berjalan ke arah Sentang sambil menggandeng Yun Han. Sekaligus jari-jarinya yang lentik seperti giok dengan santai menyentuh permata biru di lehernya. Permata itu berkilauan indah di bawah cahaya lampu, membuat para bangsawan di sekitarnya berdecak kagum tanpa henti. Kalau ada yang mau memberiku sebutir permata seperti ini, aku langsung pilih dia saat itu juga. Jangan mimpi, permata itu tidak ada harganya, tidak bisa dibeli dimanapun. Untunglah Tuan Muda Yun adalah manusia hewan tingkat 9 yang luar biasa kuat, makanya bisa memburu yang sepresius ini. Yun Han mendengar semua pujian itu, hatinya tidak bergeming sedikitpun. Sejak kecil besar dia sudah terlalu sering mendengar sanjungan kosong seperti ini. Tapi sudut matanya tetap saja dengan tidak sengaja mencuri pandang ke arah Sentang. Sentang sedang tertawa dan mengobrol santai bersama para suaminya. Sepertinya sama sekali tidak mendengar omongan membosankan di sekitarnya. Tidak ada rasa cemburu maupun amarah yang terpancar dari dirinya. Dia terlalu tenang dan santai. Sejak masuk hingga duduk, dia bahkan tidak sekalipun melirik ke arahnya. Seperti benar-benar tidak peduli sama sekali dengan keberadaan Yun Han. Dia memang pandai berpura-pura. Yun Han menarik Sen Qingli berjalan ke meja Sentang, menatap ke bawah dengan tatapan menguasai. Sentang, sudah lama tidak bertemu.
Kamu banyak berubah. Sen Tang menatapnya sambil tersenyum. Kata orang bijak, pandangan terhadap seseorang harus diperbarui setelah 3 hari berpisah. Yun Han mendengus dingin. Bukan itu yang aku maksud. Hari ini adalah pesta ulang tahun Putri Qingli. Banyak orang menyaksikan. Tuan Muda Yun tiba-tiba menghampiri dan bertanya dengan nada menghakimi seperti itu. Kurang pantas rasanya. Sen Li bangkit berdiri dan melangkah ke depan dengan senyum yang cerah dan santai, menghalangi tatapan penyelidik dan gelap Yun Han. Dia melindungi Sen Tang di belakangnya. Tubuhnya bersandar dengan kedua tangan dilipat di dada, sudut bibirnya terangkat penuh tantangan. Kalau tidak salah ingat, bukankah dulu seseorang yang tidak mau berurusan dengan kami? Kenapa sekarang malah datang menghampiri duluan? Jangan-jangan sudah menyesal membatalkan pertunangan. Yun Han menatapnya dingin, sorot matanya tajam seperti pisau. Dalam hati dia penuh rasa tidak sudi. Menyesal, kata itu tidak pernah ada dalam kamusnya. Seorang pangeran asing yang dinikahkan ke sini. Kemampuannya pun tidak lebih dari tingkat 7, berani-beraninya menantangnya di depan muka. Pikiran itu membuat mata tembaga Yun Han memancarkan aura membunuh yang tidak tertahan. Xiao Jing yang sangat peka terhadap aura pembunuhan langsung melompat berdiri. Kenapa? Kalau Tuan Muda Yun mau bertarung, kita keluar sekarang saja dan selesaikan. Yun Han melirik ke arahnya dengan tatapan meremehkan. Kamu saja tidak layak jadi lawanku. Yun Han sudah bertahun-tahun di militer. Tentu dia mengenal Xiao Jing. Dia tahu bakat dan kemampuan Xiao Jing memang tidak buruk. Tapi manusia hewan puncak tingkat 7 itu masih kurang jauh untuk berbuat sembarangan di hadapannya. Saat itu Sui Yingzu dengan dingin menyapu pandangan ke arah Yun Han yang angkuh itu, lalu berkata dengan tenang. Di sini bukan hanya ada mereka. Begitu kata-kata itu keluar, semua tatapan yang ada langsung beralih ke arahnya. Sui Yingzu sebagai pengawal bayangan memang jarang muncul di depan umum. Bahkan saat dia keluar pun biasanya dia menekan seluruh auranya agar sulit diperhatikan orang. Tapi saat ini aura tekanannya meluap keluar bagai gelombang air pasang yang menerjang. Para manusia hewan di sekitarnya merasakan tekanan naluriah yang mengalir dari darah mereka sendiri. Tanpa bisa dikendalikan, kaki mereka seolah ingin berlutut dengan sendirinya. Yun Han menyadari sesuatu dan menarik auranya kembali. Sorot mata panjangnya berkilas dengan sedikit rasa terkejut dan waspada. Tidak menyangka manusia hewan bekas budak ini ternyata sudah terobos ke tingkat itu juga. Apa sebenarnya latar belakangnya? Benarkah dia hanya budak biasa? Kalau mereka berdua bertarung, hasilnya mungkin tidak akan berbeda jauh. Ditambah lagi Xiao Jing dan yang lainnya. 2 tangan tidak bisa melawan 4. Dia tidak akan bisa mengambil keuntungan di sini. Kedua pihak berhadapan dalam ketegangan bak busur yang siap dilepas. Para tamu yang hadir ketakutan setengah mati, tidak ada yang berani bicara. Semua takut kena getahnya. Sen Qingli pun tidak menyangka pesta ulang tahun yang sudah dipersiapkan dengan susah payah ini akan menjadi sekacau ini. Sekaligus dia juga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sikap Yun Han. Dia buru-buru menarik lengan Yun Han dan memotong dengan suara lembut. Ini hanya pesta ulang tahun biasa, kenapa harus setegang ini? Dia berpura-pura merasa bersalah menatap Sen Tang. Yun Han gege hanya sedikit penasaran. Bagaimanapun perubahan adik Sen Tang memang terlalu drastis. Bahkan aku sendiri hampir tidak percaya ini orang yang sama. Kata-katanya sekaligus menjawab tanda tanya yang ada di benak semua tamu yang hadir. Pantas saja Sen Tang sekarang penampilannya berubah sebesar ini. Rupanya karena operasi plastik. Yun Han menarik auranya dan mengerutkan kening menatap Sen Tang sekilas. Perubahannya sebesar ini, benar-benar hanya karena operasi. Sen Tang dengan santai menerima semua tatapan penyelidik dan penuh keraguan itu. Dia sama sekali tidak peduli. Sen Qingli menoleh menatap Sen Tang dengan senyuman lembut. Terima kasih adik sudah mau datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Tadinya aku pikir kamu tidak akan datang. Kakak sendiri yang menulis undangan untukku, masa aku tidak datang?
Itu namanya mengecewakan niat baik kakak. Sentang membalas dengan senyum manis. Sayangnya aku datang terburu-buru, tidak sempat membawa hadiah. Tapi percayalah, kehadiranku ini sudah menjadi berkah terbesar bagi kakak. Sudut mulut Sen Qingli berkedut keras. Senyuman di wajahnya hampir tidak bisa dipertahankan. Dunia ini kok ada orang yang sebegini tidak tahu malu. Wajah Yun Han pun tidak enak dipandang saat itu. Tapi Sentang bersikap begitu santai dan tidak peduli, sehingga keduanya malah tidak tahu harus berkata apa. Setelah basa-basi sebentar, mereka pergi menyapa tamu lainnya. Saat itu seorang tamu tiba-tiba bersuara. Bukankah Putri Qingli dan Sentang lahir di hari yang sama? Berarti hari ini juga ulang tahun Putri Sentang. Begitu kata-kata itu keluar, suasana di ruangan langsung berubah drastis. Benar juga. Kedua putri itu lahir di rumah sakit yang sama dalam satu hari. Kalau tidak begitu, tidak mungkin ada kejadian tertukar itu. Hari ini tentu juga ulang tahun Putri Sentang. Ada yang diam-diam berdecak prihatin. Sama-sama putri, lahir di hari yang sama. Tapi perlakuannya bak langit dan bumi. Kaisar dan permaisuri mengadakan pesta ulang tahun semewah ini khusus untuk Putri Sen Qingli. Hadiah dari berbagai keluarga bangsawan besar menumpuk di sudut ruangan sampai tidak tertampung. Sementara Sentang seperti orang luar, tidak ada yang mengiriminya ucapan selamat ulang tahun pun. Sentang mendengar bisik-bisik sinis yang terselubung di sekitarnya. Alisnya sedikit berkerut. Jujur saja, dia sendiri sudah lupa soal ini. Dia mengatupkan bibir, baru saja hendak mencari alasan untuk mengalihkan topik, ketika tiba-tiba terdengar suara tawa dingin Xiao Jing yang meremehkan. Hadiah, memangnya siapa yang tidak punya? Hati Sentang tersentak. Dia berbalik dan langsung bertatapan dengan mata emas Xiao Jing yang tajam menyala. Saat ini sepasang telinga macan hitam bulat yang ada di antara rambutnya tampak sedikit melorot ke bawah. Sepertinya dia takut Sentang tidak akan menyukai hadiah yang sudah disiapkannya. Sebetulnya Xiao Jing tadi ingin menunggu malam hari sepulang ke hotel baru diam-diam menyerahkan hadiahnya. Tapi mendengar orang-orang itu mengejek, dia benar-benar tidak tahan. Terlihat dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah gelang giok, lalu langsung memakainya di pergelangan tangan Sentang. Sentang menatap dengan takjub gelang giok berkilau yang kini melingkar di pergelangan tangannya. Tidak menyangka si macan besar polos ini ternyata masih ingat hari ulang tahunnya. Para anak bangsawan yang hadir, setelah melihat gelang giok di pergelangan tangan Sentang, serentak mengeluarkan seruan kagum. Bukankah ini seri terbatas yang baru saja diluncurkan oleh ETERNUM tahun ini? Harganya kabarnya lebih dari 100 juta koin baru. Sayang sekali tidak bisa didapat meskipun punya uang. Katanya permaisuri pun ingin membelinya tapi masih menunggu kiriman barang, sampai sekarang belum dapat. Astaga, tidak menyangka pasangan Sentang mau memberikannya sebagai hadiah. Luar biasa sekali. Saat itu Sentang pun teringat Xiao Jing yang beberapa hari ini sibuk mondar-mandir, seharian penuh tidak kelihatan batang hidungnya. Jangan-jangan semua itu demi mempersiapkan hadiah ini. Xiao Jing mendengar semua pujian di sekelilingnya. Ekor macan panjangnya ikut terangkat dengan bangga. Meski dia tidak punya latar belakang keluarga yang mewah, tapi dia yang selama bertahun-tahun hidup di tanah tercemar, tiap hari bertaruh nyawa di ujung pedang, ternyata sudah menabung tidak sedikit. Cukup untuk membelikan pasangannya hadiah yang layak. Dia bertanya, "Tang, suka?" Sentang tersenyum tulus, "Suka." Senli memandang alis dan mata Sentang yang cantik memukau. Hatinya sedikit bergetar. Dia maju selangkah dengan tampang menyesal dan kasihan. "Xiao Tang, uang tabunganku semuanya sudah aku berikan padamu. Sekarang aku benar-benar kering kerontang tidak punya apa-apa. Tidak bisa beli hadiah mewah apapun. Jangan sampai kecewa dengan pemberian yang sederhana ini." Sambil berkata dia mengeluarkan sebuah kotak dari ruang penyimpanannya. Di dalamnya terbaring sepasang anting-anting berwarna merah darah. Sentang tidak menyangka si rubah nakal ini pun sudah menyiapkan hadiah. Dia terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa,
dan langsung dengan gembira memasang kedua anting itu. Anting merah itu membuat kulitnya yang sudah halus terlihat semakin bersinar dan segar. Kebetulan juga sangat serasi dengan baju yang dia kenakan hari ini. Terima kasih hadiah dari Kakak Li. Aku sangat suka. Saat itu Sue Yingzu pun bangkit berdiri membawa hadiahnya. Tapi dibanding hadiah orang-orang lain, hadiah ini terlihat cukup sederhana dan polos. Itu adalah sebuah keping lonceng berwarna putih perak. Sue Yingzu tidak terlalu paham cara memilih hadiah. Dia juga tidak pernah menggunakan cara seperti ini untuk menyenangkan hati seseorang. Benar-benar tidak ada pengalaman dan tidak tahu harus mulai dari mana. Maka dia memutuskan untuk memberikan benda yang paling berharga baginya. Keping jiwa yang dicabutnya sendiri, diberikan kepada Shen Tang sebagai lambang kesetiaan dan rasa cintanya. Setiap manusia hewan ular hanya memiliki satu keping jiwa. Di atas keping itu akan selalu tersisa aura miliknya selamanya. Keping jiwa ini juga merupakan lambang identitas. Jika dibawa kemana-mana di tubuh, efek penghalaunya bahkan jauh lebih baik dari kulit ular yang dilepas. Shen Tang melihat keping lonceng itu, matanya langsung terbelalak. Mencabut keping jiwa itu sangat menyakitkan. Sama seperti menyiksa diri sendiri. Sue Yingzu menerima hadiahnya sendiri, tapi tidak menunjukkan ekspresi gembira seperti tadi saat menerima hadiah dari yang lain. Wajah dinginnya yang biasanya datar kini justru menampilkan sekilas rasa panik. Jangan-jangan dia tidak menyukai hadiah ini. Sue Yingzu mengatupkan bibir. Setelah sesaat dia berkata, "Maaf, aku tidak tahu kamu suka apa. Aku hanya ingin memberikan hal yang paling berharga yang aku punya untukmu." Tapi dibanding hadiah orang-orang lain, memang terasa agak asal-asalan. Perasaan Shen Tang menjadi rumit. Keping jiwa yang sudah dicabut tidak bisa dikembalikan. Kalau dia tidak menerimanya, Sue Yingzu yang akan semakin sedih. Terima kasih hadiahmu. Aku akan menyimpannya baik-baik. Tapi kamu tidak boleh lagi seperti ini lain kali. Hadiah apa yang tidak bisa diberikan, kenapa harus mencabut keping jiwa? Betapa sakitnya itu. Sue Yingzu mendengar itu baru menghembuskan napas lega. Dia mengangguk serius. Tidak akan ada lagi untuk kedua kalinya. Tapi yang tidak diketahui Shen Tang adalah, keping jiwa yang dicabut sendiri tidak akan bisa pulih kembali. Hanya ada satu kesempatan ini. Dan Sue Yingzu hanya memiliki satu keping jiwa. Laide melihat ketiga orang itu maju mengucapkan selamat begitu cepat, dia tidak mau kalah. Dia langsung bangkit dari kursi dan mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dari ruang penyimpanannya. Ternyata itu adalah sebuah mahkota. Di saat Laide mengeluarkan mahkota itu, seluruh ruangan benar-benar hening total. Bahkan lebih sunyi dari saat Yun Han mengeluarkan kalung tadi. Seruan dan keributan yang menyusul pun jauh lebih besar. Terlihat mahkota itu dihiasi dengan tak terhitung permata berharga sebagai ornamen. Yang paling mencolok adalah mahkota itu memiliki 10 butir permata biru sebesar telur burung yang terpasang dengan megah. Ukurannya lebih besar dan lebih terang dari 9 butir permata dataran es milik Yun Han. Para bangsawan yang hadir seketika mengenali permata itu. Ini adalah produk khas lautan dalam. Batu energi kristal yang tumbuh di dalam tubuh makhluk laut tingkat 9. Tingkat kesulitan untuk memburu makhluk laut tingkat 9 bahkan jauh melebihi beruang es. Dan permata ini pun jauh lebih langka dan tak ternilai. Laide tentu saja tidak punya kemampuan untuk memburu sendiri makhluk laut tingkat 9. Tapi mau bagaimana lagi, dia kan seorang pangeran. Keluarganya punya. Waktu pulang ke kerajaan laut kemarin, dia diam-diam menyelinap ke gudang perbendaharaan kerajaan dan mengambil beberapa buah dari sana. Laide menatap Shen Tang yang terpana dengan pipi sedikit memerah, lalu berkata pelan. Mahkota yang kamu pakai di upacara penobatanmu dulu benar-benar terlalu murahan. Tidak pantas dengan statusmu sebagai pasanganku. Ini aku belikan yang baru untukmu. Mendengar sorak-sorai dan bisik-bisik kekaguman di sekitarnya, Shen Tang benar-benar tersentak tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua ternyata masih ingat hari ulang tahunnya. Bahkan menyiapkan hadiah sepresius ini.
Mahkota ini tanpa perlu dipikirkan panjang pun pasti diambil Laide dari kerajaan laut. Entah ibunya tahu atau tidak. Melihat Sentang bengong di tempat, Laide langsung mengangkat mahkota itu dan memakainya di kepala Sentang. Dia menyipitkan mata biru mudanya yang indah, sudut bibirnya melengkung puas. Tapi mulutnya tidak lupa berkomentar pedas. Kalau hari ini kamu pakai gaun ekor ikan warna biru, pasti lebih manis. Sen Li meliriknya, gaun beludru merah yang dikenakan Sentang hari ini kan dia yang pilihkan. Ini dia mau menyindir siapa? Sen Li dengan cepat membalas sambil tersenyum ramah. Tang-Tang cantik bagaikan bunga, apapun yang dikenakan pasti indah. Dibanding suasana ringan dan hangat di sini, perasaan Sen Qingli dan Yun Han jauh lebih rumit dan tidak enak. Tepat saat itu, dari luar pintu terdengar suara pengawal melapor. Tuan muda Lu Xiao telah tiba. Sentang menoleh ke arah pintu dengan ekspresi terkejut dan gembira. Lu Xiao jelas sudah bilang padanya bahwa beberapa hari ini dia sangat sibuk dengan urusan militer dan keluarga. Kenapa dia bisa pulang lebih awal hari ini? Terlihat Lu Xiao berjalan masuk ke aula. Postur tubuhnya hampir mencapai 2 meter, tegak bak pohon cemara yang kokoh. Tekanannya yang luar biasa membuat kerumunan yang ribut seketika tenang dan diam. Banyak betina dari keluarga bangsawan yang langsung mengalihkan pandangan ke arahnya, sorot mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa kagum dan keinginan yang terpendam. Perlu diketahui, dulu di kota kerajaan daftar peringkat manusia hewan pria yang paling diinginkan untuk dijadikan pasangan, Lu Xiao adalah yang pertama tanpa tanding. Baik dari segi penampilan, postur, latar belakang keluarga, maupun kepribadian, semuanya berada di puncak tertinggi. Sayangnya dia sudah ditakdirkan untuk berpasangan dengan keluarga kerajaan. Kalau tidak, mereka sudah lama mengambil langkah. Lu Xiao tidak memedulikan berbagai tatapan di sekelilingnya. Dia melangkah lurus tanpa menoleh ke kiri atau kanan, langsung berjalan ke hadapan Sentang. Wajahnya menampilkan rasa bersalah yang tulus. Maaf, Tuan Putri, hari ini adalah hari ulang tahunmu, aku datang terlambat. Tenggorokan Sentang tergerak, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu sengaja kembali karena ini. Aku sudah bilang, urusanmu adalah yang paling penting. Semua yang berkaitan dengan Tuan Putri harus selalu jadi prioritas utama. Lu Xiao memang bukan orang yang pandai berkata-kata manis. Tapi setiap kata yang dia ucapkan selalu lahir dari lubuk hati paling dalam. Dia menggenggam satu tangan Sentang dan berlutut dengan satu lutut, menyerahkan hadiah dengan penghormatan paling tinggi. Mohon Tuan Putri membukanya sendiri. Hati Sentang bergetar, dia dengan hikmat menerima kotak hadiah itu dan membukanya. Di dalamnya terletak sebuah stempel bermandikan cahaya dingin. Itu adalah stempel keluarga milik keluarga Lu. Seisi ruangan langsung tersentak kaget. Bukan hanya anak-anak muda dari berbagai keluarga bangsawan. Bahkan beberapa pemimpin keluarga besar yang hadir pun serentak berdiri. Mereka menatap dengan mata tidak berkedip pada stempel yang ada di tangan Sentang. Itu adalah lencana kepala keluarga dari keluarga Lu, salah satu dari 2 keluarga besar paling puncak di Kekaisaran. Siapapun yang memiliki stempel ini bisa mengendalikan seluruh keluarga Lu. Bukan hanya mewakili kehormatan yang tak tertandingi dan kekuasaan yang tidak terbatas, tapi juga sepertiga dari kekuatan militer seluruh Kekaisaran. Saat ini Yun Han pun tersentak sangat dalam. Wajahnya kaku, matanya terpaku menatap Lu Xiao dan Sentang. Dia tidak habis mengerti kenapa Lu Xiao yang cerdas itu bisa melakukan hal yang begitu gegabah. Wajah Sen Qingli semakin tidak karuan. Dia tidak mau percaya dengan apa yang dilihatnya. Tadinya dia masih merasa sangat bahagia dengan kalung dari Yun Han yang cantik dan berharga itu. Tapi sekarang dilihat kembali, tidak lebih dari sebuah perhiasan cantik yang tak berguna. Sentang lagi-lagi mencuri perhatian di hari ulang tahunnya. Kenapa? Hari ini jelas-jelas hari ulang tahunnya. Sen Qingli bahkan mulai curiga apakah Sentang menerima misi khusus dan sengaja datang untuk mempermalukannya. Begitu pikiran itu melintas, hati Sen Qingli langsung tersentak.
Dia serius memutar kenangan, sejak Sen Tang kembali perubahan yang terjadi begitu luar biasa. Baik dari penampilan maupun kepribadian, semuanya seperti sudah berganti menjadi orang lain. Apakah mungkin dia memang bukan Sen Tang yang dulu? Sen Qingli membuka halaman sistemnya. Terlihat sistem sudah selesai memperbarui hingga 95%. Paling lambat 2 hari lagi, dia akan mendapat jawabannya. Yun Han duduk di sofa, sorot matanya gelap dan dalam terpaku pada Sen Tang di sana. Seluruh auranya dingin tenggelam ke titik paling rendah. Pasti dia melakukan ini dengan sengaja. Karena dirinya pernah menyakitinya dulu, maka hari ini dia sengaja membuat pertunjukan ini untuk menghinanya dan melukai harga dirinya. Jangan pikir dia tidak menyadarinya. Yun Han menghembuskan napas pendek dari bibir tipisnya, sesuatu yang dingin berkilas di matanya. Seperti sudah menebak bahwa hal ini memang sudah semestinya. Dulu dia begitu terobsesi padanya, bahkan pernah mengatakan seumur hidup hanya dia yang dia mau. Dan hari ini dia sengaja datang untuk mempermalukannya. Bukankah itu justru membuktikan bahwa dia masih tidak bisa melupakannya? Dia masih mencintainya. Dulu saat Yun Han memikirkan bahwa Sen Tang siang malam memikirkannya, perasaannya mual tidak karuan. Tapi sekarang entah kenapa perasaan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada justru sesuatu yang aneh dan berbeda mulai tumbuh di dalam hatinya. Tapi dia tidak terlalu memikirkan itu. Bagaimanapun dia sudah yakin, tidak butuh lama lagi Sen Tang pasti akan datang mencarinya. Namun hingga pesta hampir berakhir, Sen Tang sepanjang waktu hanya makan dan mengobrol bersama para suaminya. Tidak sekalipun menoleh atau melirik ke arahnya. Wajah tampan Yun Han semakin kaku. Dia semakin merasa jalannya peristiwa ini semakin lepas dari kendali. Melihat Sen Tang tiba-tiba bangkit berdiri hendak pergi, dia ragu sejenak, lalu mencari alasan dan mengikutinya. Sen Tang hari ini sudah numpang merayakan ulang tahun gratis di pesta orang lain. Suasana hatinya cukup menyenangkan. Namun begitu dia baru keluar dari toilet dan berbalik, dia langsung berhadapan dengan Yun Han. Hati Sen Tang tersentak. Kenapa Yun Han ada di sini? Harusnya ini hanya kebetulan saja. Sen Tang dengan wajah dingin pura-pura tidak melihatnya dan hendak berlalu. Tapi begitu dia menyamping untuk pergi, tiba-tiba pergelangan tangannya dicengkeram kuat oleh Yun Han. Tenaganya sangat besar. Bayangan tinggi itu mendekat mengancam. Sen Tang nyaris meledak. Dia membelalakkan matanya yang cantik dengan kaget, mendongak dan langsung bertatapan dengan mata tembaga Yun Han yang dalam dan gelap. Bibir tipisnya sedikit mengerucut, bertanya dengan dingin. Apa maksudmu sebenarnya? Sen Tang memandangnya dengan tampang tidak habis mengerti. Pria ini kenapa tiba-tiba gila? Kamu ada masalah? Sen Tang wajahnya langsung kesal. Dengan keras dia melepaskan tangannya, berbalik dan hendak melangkah pergi dengan cepat. Namun tidak terduga, jalannya kembali dihadang oleh Yun Han. Yun Han tertawa dingin. Pura-pura apa? Semua yang kamu lakukan hari ini, bukankah semata-mata untuk menarik perhatianku? Sen Tang sampai ragu apakah pendengarannya bermasalah. Kata-kata seperti itu benar-benar bisa keluar dari mulut orang yang otaknya masih berfungsi normal. Tuan muda besar keluarga Yun, aku tidak punya waktu untuk mempertanyakan buku harianmu. Yang jelas, kalau kepala terasa tidak nyaman, keluar pintu belok kiri, pergi ke rumah sakit terbaik di Kekaisaran dan minta diperiksa baik-baik. Kali ini bahkan Yun Han pun terpaku. Dia mengerutkan kening panjangnya yang indah, menatap dalam-dalam ke arahnya. Seperti hendak menemukan satu celah kebohongan. Sen Tang yang ada di dalam ingatannya, di hadapannya selalu menatap dengan sorot memohon dan ingin menyenangkan. Bahkan demi mendapatkan dirinya, dia tidak segan menggunakan cara-cara licik dan rendahan. Tapi sekarang dia seperti sudah benar-benar menjadi orang yang berbeda. Tatapan yang diarahkan padanya bukan lagi harap-harap cemas, melainkan rasa muak yang tidak disembunyikan sama sekali. Mengapa dia bisa berubah seperti ini sekarang? Dulu Yun Han memang mengharapkan Sen Tang menjauh darinya sejauh mungkin.
Tapi ketika Sen Tang yang sekarang benar-benar tidak peduli padanya, dia justru agak tidak mau mempercayainya. Yun Han menegangkan rahangnya dan berkata dingin, "Kamu benar-benar begitu. Dasar orang yang terlalu tinggi menilai diri sendiri. Benar-benar mengira semua orang di dunia ini ingin mendapatkanmu." Wajah Yun Han semakin tidak enak dipandang. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menusuk. Sorot matanya yang tajam dan gelap terpaku memandangnya. Jari-jarinya tanpa sadar mengepal erat. "Kata-kata yang kamu ucapkan dulu itu, seluruh rakyat kekaisaran sudah mendengarnya. Anggap saja aku kentut waktu itu." Sen Tang benar-benar tidak mengerti. Jelas-jelas dialah yang membuang pemilik asli. Sekarang malah kemari mengganggu untuk apa? Tingkahnya seperti seolah-olah dialah yang ditinggalkan. Pria keparat memang selalu menginginkan yang tidak bisa didapat. Semakin tidak diacuhkan, semakin hatinya bergejolak. Namun Yun Han tiba-tiba seperti tersadar sesuatu. Ekspresinya berubah seolah baru memahami sesuatu. "Aku mengerti, kamu hanya ingin membalas penghinaan dulu. Sengaja bilang seperti itu untuk membuatku marah. Begitu kan?" Kali ini Sen Tang benar-benar tertawa. Tawa yang murni karena tidak habis pikir. Dia sungguh tidak tahu dari mana pria ini mendapat kepercayaan diri sebesar itu. "Tidak ada urusan, jauhi aku. Ada urusan, apalagi jangan muncul di hadapanku. Aku tidak suka melihat wajah sial." Sen Tang malas membuang waktu lebih lama. Setelah meninggalkan kata-kata itu dia berbalik hendak pergi. Yun Han kembali mengulurkan tangan mencengkeram bahunya. Kali ini Sen Tang benar-benar tidak bisa menahan diri. Hampir dalam waktu bersamaan dia berbalik dan menamparkan keras. Yun Han seketika mematung di tempat, seluruh tubuhnya terpaku. Sepanjang hidupnya, belum pernah ada betina yang memperlakukannya seperti ini. Sen Tang melihat bekas telapak tangan yang jelas di wajah pria itu pun ikut melongo. Tadi terlalu impulsif, sampai benar-benar ketampar. Saat ini Yun Han menatap mati ke arahnya. Wajahnya gelap hingga ke titik paling suram. Sen Tang menelan ludah dan mundur selangkah. Kaget tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara angin tajam membelah udara. Wajah Yun Han seketika berubah drastis. Hampir dalam waktu bersamaan dia memiringkan tubuh menghindar. Dia berbalik dengan wajah muram menatap Lu Xiao dan yang lainnya yang buru-buru datang. Suaranya keluar seperti digigit dari sela gigi. "Bertindak di tengah pesta, kalian mau mati." Xiao Jing berlari cepat memeluk Sen Tang dengan panik. "Ada yang terluka tidak?" Mereka melihat Sen Tang pergi ke toilet lama tidak kembali. Merasa tidak tenang, mereka pun bersama-sama datang untuk melihat keadaan. Tidak menyangka benar-benar ada masalah. Sue Yingzu sekilas melihat bekas merah di pergelangan tangan Sen Tang. Tekanan di seluruh tubuhnya seketika turun ke titik paling dingin. Sorot mata perak ungunya yang dingin menatap penuh niat membunuh ke arah Yun Han. Tidak diragukan lagi dia akan bertindak dalam hitungan detik. Namun saat itu Sen Li buru-buru melangkah maju menghalangi. Nama baik Xiao Tang Er baru saja mulai membaik. Tidak baik membuat keributan besar sekarang. Lalu Sen Li berbalik menatap Yun Han yang wajahnya tidak enak dipandang itu. Senyuman lembut dan sopan tetap tergantung di wajahnya. Tapi nada suaranya lembut hingga terasa menakutkan. "Tuan Muda Yun, tidak ada salahnya memikirkan kembali siapa yang bertindak lebih dulu tadi." Lu Xiao bersuara berat, menyentuh dan menahan betina secara paksa di tempat pribadi. Dalam hukum kekaisaran bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Lai De pun menyindir, "Tuan Muda Yun, bukankah dulu kamu sendiri yang pernah bilang minta pasanganku menjauh darimu? Kenapa sekarang malah kamu yang datang sendiri mencarinya?" Wajah Yun Han semakin gelap tidak karuan. Seluruh tubuhnya berpijar tajam namun tidak bisa membantah satupun. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa dirinya bertingkah gila seperti ini hari ini. "Kalian ini lagi ngapain?" Saat itu Sen Qingli pun ikut menyusul datang. Begitu melihat kedua pihak yang berhadap-hadapan dengan ketegangan memuncak, hatinya langsung terasa tidak enak. Lai De berkata dingin,
Putri sebaiknya tanya sendiri pada suami baikmu itu. Terang-terangan menghadang dan menahan betina di depan pintu toilet, begitukah cara tuan muda besar keluarga Yun bertindak? Sungguh membuat orang kecewa. Yun Han Gege, ini sebenarnya apa yang terjadi? Sen Qingli tidak percaya Yun Han bisa melakukan hal seperti ini. Tapi kalau tidak, kenapa dia bisa muncul di depan pintu toilet? Dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Sen Tang. Hati Sen Qingli semakin tidak tenang. Sorot mata yang menatap Sen Tang menyimpan sekilas cemburu dan amarah yang terpendam. Yun Han tidak menjawab Sen Qingli. Dia menyapu pandangan dingin ke arah Sen Tang dan semua orang di sana, lalu mendengus pelan. Berbalik dan melangkah pergi dengan cepat. Sen Qingli melihat itu langsung menyusulnya. Sen Tang menyaksikan pemandangan itu dan ikut tertawa dingin. Hari ini sungguh berakhir dengan tidak menyenangkan. Yun Han setelah ini pasti sudah membencinya habis-habisan. Bahkan lebih dari kebenciannya pada pemilik asli. Sepertinya misi sistem itu tidak akan bisa diselesaikan. Memikirkan itu, Sen Tang agak geleng-geleng kepala dengan rasa tidak habis pikir. Pemilik asli itu meninggalkan keinginan terakhir apa yang tidak bagus, malah harus menaklukkan pria sombong dan angkuh penuh percaya diri seperti ini. Meskipun memang tampangnya juga lumayan dan kemampuannya kuat, tapi sikap angkuh dan terlalu percaya diri seperti itu sungguh membuat darah naik. Sementara di sisi lain, Sen Qingli dengan susah payah akhirnya berhasil menyusul Yun Han. Dia memandang wajah tampan yang suram dan gelap itu, hatinya pun sedikit ikut gelisah. Sekaligus sangat ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sesaat dia pun tidak tahu bagaimana cara menenangkan situasi. Dia memutar sorot matanya yang cantik, lalu berkata lembut menenangkan. Yun Han Gege, apakah adik Sen Tang lagi-lagi membuatmu marah? Kamu sudah tahu tabiatnya seperti itu. Jangan dimasukkan ke hati. Yun Han menghentikan langkahnya. Dia berbalik menatap betina lembut dan cantik di hadapannya. Tidak ada hubungannya antara aku dengannya. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Yang aku cintai hanya kamu. Sen Qingli mendengar itu baru menghembuskan napas lega. Tapi tingkat kesukaan Yun Han tetap stagnan di angka 99, belum berhasil menembus ke tahap cinta yang sesungguhnya. Dia masih saja tidak tenang. Tapi begitu teringat bahwa setelah pernikahan selesai, Yun Han sudah pasti menjadi miliknya, hatinya pun segera tenang kembali. Setelah pesta selesai, Sen Tang membawa para suaminya kembali ke hotel. Baru saja selesai berganti pakaian, terdengar suara pemberitahuan dari sistem. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan misi tersembunyi. Menghadiri pesta ulang tahun dan mempermalukan putri asli. Hadiah, 1 lembar jimat bayangan. Sen Tang mendengar pemberitahuan sistem itu, sudut bibirnya melengkung naik dan suasana hatinya ikut sedikit membaik. Setelah makan malam selesai, dia menghentikan Lu Xiao yang hendak kembali ke kamarnya. Dengan sekali lirik, tatapan Lu Xiao yang penasaran jatuh ke arahnya. Sen Tang di bawah tatapan 4 suami lainnya yang serempak memandang, mendeham pelan. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan berdua denganmu saja. Setelah berkata begitu dia langsung menarik tangan Lu Xiao kembali ke kamar dan menutup pintu. Lu Xiao menatap gerakannya yang sudah sangat terlatih itu, sesuatu yang dalam berkilas di matanya. Ini tidak begitu terlihat seperti hendak membicarakan hal serius. Tuan Putri, ada hal apa yang ingin disampaikan padaku? Sen Tang melihat tampangnya yang serius dan tenang itu, tiba-tiba ada rasa iseng yang timbul. Urusan yang tadi hendak dibicarakan malah ditelannya kembali. Tidak tahu sudah berapa lama berselang, di saat Sen Tang melihat gerakannya dan tersentak kaget, Lu Xiao menggeleng dengan serius. Tuan Putri, ini adalah hadiah dariku untukmu. Tapi Sen Tang bersikeras mendorong kembali stempel itu ke tangannya. Aku tahu maksud baikmu, tapi stempel keluarga ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Hadiah sepresius ini, setidaknya sekarang dia belum mampu menanggungnya. Ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tanggung jawab yang sangat berat. Akan memberi tekanan yang sangat besar padanya.
Dan sekaligus juga risiko yang tidak kecil. Lu Xiao dengan cepat memahami. Dia sadar dirinya terlalu terburu-buru. Shen Tang masih butuh waktu untuk berkembang. Dia harus bersabar menunggu. Ciuman Lu Xiao jatuh lembut di pipinya. Suaranya rendah dan dalam. Aku selamanya milikmu. Stempel ini pun selalu milikmu. Kapanpun Tuan Putri mau menggunakannya, aku selalu ada. Shen Tang mendengar janjinya yang sungguh-sungguh itu, hatinya dipenuhi kehangatan yang mengalir lembut. Keesokan harinya saat bangun siang, terdengar suara pemberitahuan di benaknya. Selamat tuan rumah, tingkat kesukaan Lu Xiao bertambah 30. Sistem berkata dengan riang, aku mendeteksi sebuah fenomena menarik. Tuan rumah mau dengar tidak? Tidak mau. Shen Tang masih mengantuk, menguap malas. Sistem tidak peduli dan tetap melanjutkan dengan bersemangat sendiri. Aku mendeteksi gelombang emosi Lu Xiao. Saat berpelukan biasa dengan tuan rumah, perasaannya justru berkembang lebih cepat. Sepertinya dia lebih menikmati hubungan lewat pertukaran perasaan dan pikiran. Tidak menyangka pria ini ternyata suka yang murni dan tulus begini. Hati Shen Tang tergerak, tidak menyangka dia lebih menyukai hal seperti itu. Lu Xiao menggendongnya turun ke lantai bawah untuk sarapan. Makanan hari ini disiapkan oleh Lai De dan Xiao Jing berdua. Kedua orang ini semalam sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Terutama Xiao Jing yang sudah tidak senang sejak tadi. Sepanjang makan pagi dia mencuri pandang ke arah Lu Xiao tidak kurang dari 100 kali. Shen Tang menyadari tatapan penuh keluhan Xiao Jing itu, lalu meliriknya. Tiba-tiba teringat malam itu saat dia ketahuan diam-diam mengacak-acak kotak obat. Dia pun bertanya dengan penasaran. Oh ya, malam itu sebenarnya kamu berantem sama siapa? Sampai terluka separah itu. Xiao Jing tersentak dan langsung mengelak. Sudah aku bilang itu di luar kota, ketemu gelombang makhluk liar, tidak sengaja kena serangan. Tidak apa-apa. Tuan rumah, aku tahu apa yang terjadi malam itu. Aku punya rekaman kilas balik tentang Xiao Jing. Hanya butuh beberapa menit. Tuan rumah mau lihat tidak? Shen Tang memang penasaran, dan kali ini langkah-langkahnya dia memberi izin kepada sistem. Sebuah layar cahaya langsung terbentang di depan matanya. Di awal, Xiao Jing memang benar-benar sedang berburu hewan liar di luar kota. Hasilnya pun lumayan bagus. Bulu, tulang, dan daging hewan-hewan itu semua bisa dijual di dalam kota. Saat hari menjelang sore, dia membereskan barang-barangnya lalu pergi ke toko barang mewah paling terkenal di kota kerajaan. Dia berkata pada pelayan toko, ambilkan produk paling mahal dan paling bagus yang kalian punya. Namun pelayan toko hanya melirik Xiao Jing sekali dengan memandang sebelah mata. Melihat penampilannya yang tidak terlihat seperti tamu dari kalangan atas, bukan target pelanggan mereka, dia pun dengan meremehkan berkata, maaf ya, produk yang Anda maksud, saya tidak tahu yang mana. Tapi kami punya beberapa produk pemula baru di sini. Anda bisa lihat-lihat dulu. Xiao Jing tentu tidak mau dengan barang-barang biasa itu. Dia bertanya, aku dengar kalian baru saja meluncurkan lini perhiasan terbaru. Aku mau yang itu. Pelayan toko berpura-pura menyesal. Di toko tidak ada. Tapi di layar iklan tadi ada. Maaf pelanggan, di toko memang benar-benar tidak ada. Pelayan toko diam-diam memutar mata. Benar-benar menyia-nyiakan penampilan yang lumayan. Tidak tahunya orang udik dari desa yang tidak tahu apa-apa. Produk seperti itu disiapkan khusus untuk pelanggan VIP kelas paling atas. Orang biasa sama sekali tidak berhak membeli. Xiao Jing tidak tahu soal aturan tidak tertulis toko mewah seperti ini. Dia mengerutkan kening, sedang memikirkan apakah harus mencari hadiah lain, ketika tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara mengejek. Kupikir siapa? Kapan anak kampung dari gubuk kumuh bisa masuk ke tempat seperti ini? Para suami untuk pertama kalinya memberikan hadiah ulang tahun kepada pasangan mereka. Masing-masing mengeluarkan semua yang terbaik dari simpanan terdalam mereka. Terutama suami macan hitam Xiao Jing yang lahir dari lingkungan miskin, yang bahkan langsung mengeluarkan seluruh tabungan hasil taruhan nyawa selama bertahun-tahun.
Semua itu demi membelikan pasangannya sebuah perhiasan yang pantas. Namun baru saja dia tiba di toko mewah itu, dari belakang sudah terdengar suara mengejek. Kupikir siapa? Kapan anak kampung dari Gubuk Kumuh bisa masuk ke tempat seperti ini? Terlihat seorang pria berpakaian mewah berjalan mendekati Xiao Jing dari belakang, diiringi 7-8 orang pengikut. Pelayan toko yang tadi berlagak tidak peduli, begitu melihat pria itu datang langsung memasang senyuman paling manis di wajahnya, bergegas maju menyambut. "Tuan Muda Liu, Anda sudah datang." Pujian demi pujian mengalir tanpa henti. Keluarga Liu memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yun atau keluarga Lu. Tapi di kota kerajaan mereka tetap masuk daftar 10 keluarga besar terkemuka. Tuan Muda Liu ini pun menduduki jabatan penting di militer. Siapa yang bertemu dia mau tidak mau harus menyanjungnya. Xiao Jing berbalik dan menatap dingin orang yang datang. Tidak menyangka akan bertemu Liu Chen di sini. Dulu di militer, Liu Chen selalu tidak suka melihat Xiao Jing. Tidak bisa menerima kenapa orang yang lahir dari lingkungan miskin seperti Xiao Jing bisa duduk sejajar dengannya, tuan muda keluarga Liu yang terhormat. Kemudian Xiao Jing bahkan berhasil meraih satu demi satu prestasi di medan perang, dalam semalam menjadi jenderal termuda kekaisaran. Mengalahkannya dengan telak. Liu Chen semakin memendam dendam. Dia terus saja memasang jebakan dan menghalangi Xiao Jing, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Karena berlindung di balik kekuatan keluarga Liu, ada banyak orang di militer yang demi menyenangkannya rela membantu mempersulit hidup Xiao Jing. Dan sejak lebih dari setahun lalu Xiao Jing diasingkan ke tanah tercemar, Liu Chen merasa sangat puas. Dia segera menggunakan pengaruh keluarganya untuk merebut jabatan jenderal yang dulu dipegang Xiao Jing. Sekarang sedang di puncak kejayaannya, paling bersinar dan paling bangga. Dia pun tidak menyangka akan bertemu Xiao Jing hari ini. Liu Chen dengan angkuh melangkah ke depan Xiao Jing, mengangkat sudut bibir mengejek. Kalau tidak salah ingat, tempat seperti ini bukan tempat untuk orang-orang melarat. Barang-barang di sini, kamu mampu beli. Xiao Jing menarik napas dalam, kepalan tangannya mengencang. Dia menahan diri dengan kuat agar tidak meledak. Hanya melirik dingin ke arah Liu Chen sebentar lalu mengalihkan pandangan, kembali memilih-milih perhiasan di etalase. Shen Tang sekarang baru saja mulai membaik namanya. Dia tidak mau membuat masalah untuknya. Liu Chen melihat Xiao Jing diam tidak menanggapinya, malah mengira dia sudah ciut setelah kehilangan jabatan jenderalnya. Semakin berlagaklah Liu Chen, semakin meluap-luap. Dia maju dan mendorong keras bahu Xiao Jing. Kamu dulu kan katanya jagoan. Ayo, kenapa sekarang bungkam? Xiao Jing menahan diri, memperingatkan dengan nada datar. Jangan keterlaluan. Liu Chen melihat dia tetap diam dan mengundurkan diri seperti itu, langsung tertawa terbahak-bahak. Hei, lihat siapa ini. Bukankah ini jenderal termuda kekaisaran yang dulu terkenal itu? Kenapa sekarang bisa sediam batu begini? Kamu kan anak kampung dari Gubuk Kumuh, bukannya sudah menikah dengan putri itu? Tunggu, putri yang mana juga tidak berguna. Sama saja satu level, dua-duanya sampah bawah. Hahaha. Tiba-tiba Xiao Jing berbalik dengan cepat. Satu kepalan keras menghantam telak wajah Liu Chen. Angin dari tinjunya melemparkan Liu Chen sejauh beberapa meter, menghantam dan menghancurkan satu barisan etalase lalu terbanting keras ke lantai. Dua gigi depannya terbang di udara. Keributan mendadak ini membuat semua orang di dalam toko tersentak kaget. Para karyawan ketakutan berlari kocar-kacir mencari tempat berlindung. Manajer toko buru-buru menghubungi polisi lewat otak-otiknya. Xiao Jing menatap dingin Liu Chen yang terkapar memalukan di lantai. Manusia hewan tingkat 6 pun berani ribut di depanku. Benar-benar mengira aku tidak berani bertindak. Kamu berani memukul aku. Liu Chen menahan wajahnya sambil merangkak bangkit dari lantai dengan panik dan ketakutan. Para pengikut Liu Chen menerjang maju dan langsung terlibat pertarungan. Meskipun sendirian melawan banyak, tapi dalam beberapa menit saja Xiao Jing sudah merobohkan semuanya ke lantai. Tentu saja dia sendiri pun tidak sedikit mengalami luka.
Tapi semuanya bukan luka fatal. Wajah Liu Chen memucat hingga ke titik paling putih. Dia berbalik dan kabur berlari keluar pintu. Detik berikutnya Xiao Jing menghantamnya dan menghempaskannya ke tanah. Satu tinju demi satu tinju keras mendarat di wajahnya tanpa henti. Sampai polisi datang menarik keduanya terpisah, Liu Chen baru berhasil menyelamatkan setengah nyawanya. Tunggu saja, kamu tidak akan lolos dari tangan tuan muda. Xiao Jing sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Tapi begitu teringat Shen Tang, dia pasti akan dimarahi habis-habisan kalau pulang. Tidak boleh, urusan ini tidak boleh sampai dia tahu. Setelah membiarkan polisi sebentar menyelesaikan prosedur, dia berbalik berjalan ke etalase. Aku mau beli gelang itu. Sekujur bajunya compang camping, tubuhnya berlumuran darah segar. Ditambah dengan aura pembunuh yang masih menguar dari tubuhnya, penampilannya persis seperti pembunuh bayaran. Para karyawan toko sudah gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani mempermasalahkan apapun. Mereka buru-buru mengeluarkan barangnya. Setelah Xiao Jing dibawa ke kantor polisi, rekaman pengawas diperiksa dan keterangan dicatat. Terbukti memang Liu Chen dan rombongannya yang memulai lebih dulu. Lagi pula Xiao Jing sekarang adalah suami dari putri Shen Tang. Mereka pun tidak bisa berbuat lain selain melepaskannya. Shen Tang setelah menonton keseluruhan kejadian itu dari awal sampai akhir, diam terdiam. Wajahnya dengan langka memancarkan kedinginan yang jarang terlihat. Baik keluarga Liu, memaki dia saja sudah lebih dari cukup. Berani lagi menyentuh suaminya. Hutang ini dia catat. Shen Tang menarik diri dari lamunannya dan menoleh ke arah Xiao Jing yang sedang menunduk khusyuk menghabiskan makanannya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pria itu seperti merasakan tatapan penyelidik Shen Tang, sepasang telinga macan hitam bulat yang ada di antara rambutnya tiba-tiba melorot lagi ke bawah. Jelas sekali dia sedang merasa bersalah. Sudut mulut Shen Tang berkedut. Ada rasa ingin menangis sekaligus tertawa. Akhirnya dia memilih untuk tidak membongkar urusan itu. Setelah makan selesai, Shen Tang pergi ke taman hotel untuk duduk bersantai. Saat para suami sudah pergi masing-masing mengurus urusan mereka, dia memanggil Sue Yingzhu sendirian. Pergi pantau keluarga Liu untukku. Terutama tuan muda mereka, entah dia sudah keluar dari rumah sakit atau belum. Keluarga Liu, Sue Yingzhu mengerutkan kening bingung. Dalam ingatannya, mereka belum pernah ada urusan dengan keluarga Liu. Shen Tang menjelaskan, sebelumnya aku pernah mendengar sedikit kabar angin. Luka yang diderita Xiao Jing malam itu sepertinya ada hubungannya dengan salah satu tuan muda keluarga Liu. Pokoknya pantau ketat, ada pergerakan apapun langsung beritahu aku. Baik, Sue Yingzhu mengangguk dan berbalik hendak pergi. Saat itu Shen Tang tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru memanggilnya, tunggu, kamu kesini dulu. Sue Yingzhu yang dingin dan acuh mengikuti dengan patuh. Tapi begitu dia mendekat, sosoknya mendadak tersentak kaget. Shen Tang dengan sekali tarik membuka kerah bajunya, memperlihatkan sepotong dada yang putih dingin dan bidang. Tepat di bagian tengah dadanya, persis di posisi jantung, terlihat sebuah bekas luka tipis yang belum hilang. Itulah bekas tempat keping jiwa dicabut. Di sini meninggalkan bekas luka. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sue Yingzhu mendengar itu, dengan pelan menarik tangannya dan menempelkannya di atas dada kirinya. Dulu bekas luka di sini jauh lebih banyak. Tapi kali ini aku yang rela melakukannya. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Dia menunduk dan melihat Shen Tang yang wajahnya menampilkan rasa kasihan dan perih. Ini sudah kedua kalinya dia melihat Shen Tang merasakan sakit untuknya. Pemandangan ini mengguncang sesuatu di dalam diri Sue Yingzhu. Entah kenapa di hatinya muncul kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi dia menekan emosinya dengan sangat baik. Tidak membiarkan Shen Tang menyadari perubahan yang terjadi di dalam batinnya. Jari-jari Sue Yingzhu bergerak-gerak. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan memeluknya masuk ke dalam pelukannya. Suaranya sedikit tertahan saat dia bertanya. Boleh tidak, Tang Tang? Sejak kejadian terakhir saat dia membuat Shen Tang marah,
dia sudah tidak pernah mendekat seperti ini lagi. Sen Tang tidak tega menolaknya. Tidak lama berselang, suara sistem kembali terdengar di benaknya. Tuan rumah, yang jelas ini pasti karena aksi balas dendam. Tuan muda keluarga Liu itu, baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Dia langsung mengumpulkan semua jagoan dari keluarganya. Ditambah lagi dia menggunakan uang besar untuk menyewa ratusan manusia hewan pilihan. Kemampuannya semua di atas tingkat 6. Ada belasan manusia hewan tingkat 7. Bahkan ada satu manusia hewan tingkat 8 pertengahan yang dimintanya langsung dari ayahnya. Tadi pagi mereka mengepung Xiao Jing. Tujuannya untuk membalaskan dendam dan mempermalukannya. Kejadian kemarin itu cukup besar gebrakannya. Bahkan kepala keluarga Liu pun sudah mendengarnya. Mereka mau memberi pelajaran setimpal pada Xiao Jing. Kali ini sepertinya dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Tidak punya jalan keluar, hati Sen Tang tenggelam ke titik paling gelap. Ini sudah bukan sekadar keroyokan biasa. Pihak lawan jelas-jelas berniat menghabisi nyawa Xiao Jing. Sue Yingzu pun ikut terbangun. Melihat wajah Sen Tang yang pucat dan panik, hatinya seketika mencelos. Dia bertanya pelan, "Ada apa?" "Sue Yingzu, Xiao Jing ada masalah. Bawa aku ke sana sekarang." Sen Tang sudah hampir menangis. Sue Yingzu tidak bertanya lebih jauh. Dengan cepat dia dan Sen Tang bergegas menuju arah luar kota. Sementara di sisi lain, di gedung pencakar langit tertinggi di kota, Yun Han sedang duduk malas di depan jendela kaca besar yang memandang ke seluruh kota kerajaan yang gemerlap. Tapi dia tidak punya selera untuk menikmati pemandangan itu. Entah kenapa, di benaknya terus saja muncul bayangan Sen Tang tadi. Dia tentu tidak mungkin menyukainya. Tapi dia benar-benar terlalu penasaran dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Bagaimanapun dia berpikir, tetap tidak bisa mengerti. Yun Han biasanya sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan Sen Tang. Bahkan bisa dibilang dia selalu menghindarinya. Tapi kali ini dia menoleh ke arah pelayannya. "Selama aku tidak ada, semua hal yang berkaitan dengan Sen Tang ceritakan padaku semuanya." Pelayan itu tampak terkejut tapi tidak berani bertanya lebih lanjut. Mereka pun menceritakan semua kejadian selama beberapa bulan terakhir ini dengan jujur dan lengkap kepada Yun Han. Sorot mata panjang Yun Han yang dalam berkilas dengan sedikit keheranan. Apa yang dia dengar dari Ling Yu dan kawanannya dulu ternyata jauh terlalu dangkal. Baru sekarang dia tahu bahwa ternyata begitu banyak hal yang sudah terjadi pada Sen Tang. Bahkan dia sampai membawa sebuah lembaga penelitian yang hampir bangkrut untuk berhasil mengembangkan penghambat baru. Tidak lama sebelum ini, batch pertama obat-obatan itu sudah resmi memasuki pasaran dan menimbulkan reaksi yang sangat besar. Dan harga obat-obatan itu jauh di bawah harga penghambat yang ada di pasaran selama ini yang harganya setinggi langit. Hampir tidak ada keuntungan yang didapat. Hanya cukup untuk menutup biaya kerja keras. Langkah ini membuat banyak perusahaan obat yang sudah lama mencari untung besar merasa tidak senang. Mereka diam-diam menekan dan mencoreng nama baik Sen Tang. Bahkan mengutus pembunuh bayaran untuk membunuhnya secara gelap. Tapi Sen Tang berkali-kali lolos dari maut. Bukannya menyerah pada tekanan-tekanan itu, dia malah diam-diam membersihkan banyak pedagang yang tidak taat hukum. Langkah itu justru semakin membangkitkan dukungan dan perlindungan dari rakyat banyak terhadap Sen Tang. Betina serakah yang tidak berguna itu, ternyata diam-diam melakukan begitu banyak hal yang baik. Ekspresi Yun Han menjadi rumit dan penuh rasa tidak percaya. Dikatakan juga, para suami untuk pertama kalinya memberikan hadiah ulang tahun kepada pasangan mereka, masing-masing mengeluarkan semua yang terbaik dari simpanan terdalam mereka. Terutama suami macan hitam yang lahir dari lingkungan miskin, yang bahkan langsung mengeluarkan seluruh tabungan hasil taruhan nyawa selama bertahun-tahun. Semua demi membelikan pasangannya sebuah perhiasan yang pantas. Namun tidak disangka justru karena itulah dia secara tidak sengaja menyinggung tuan muda besar keluarga Liu di kota kerajaan. Dan keesokan harinya langsung dikepung di sudut jalan.
Ditekan habis-habisan oleh sekelompok manusia hewan yang menghimpitnya ke tanah. Xiao Jing menatap marah ke arah Liu Chen yang bersembunyi di balik kerumunan. Kalau punya nyali, lawan aku langsung 1 lawan 1. Apa bagusnya kamu bersembunyi di belakang orang lain? Liu Chen menatap Xiao Jing dengan penuh kebencian. Bawa dia ke sel tahanan militer. Aku mau menyiksanya sendiri. Tepat saat para kaki tangan itu hendak menyeret Xiao Jing ke sel tahanan, segerombolan kabut hitam tiba-tiba menyerbu masuk dan melemparkan beterbangan sejumlah besar manusia hewan. Bahkan manusia hewan tingkat 8 yang didatangkan secara khusus itu pun ikut terlempar sejauh beberapa meter. Kejadian mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Shen Tang memanfaatkan kekacauan itu untuk menerobos masuk ke dalam kerumunan dan membantu Xiao Jing yang terjatuh. Xiao Jing, kamu tidak apa-apa. Tang. Xiao Jing memandangnya dengan mata penuh keterkejutan. Tidak menyangka dia akan datang. Shen Tang melihat dia masih hendak menutupi. Dia tertawa dingin, masih tidak mau bilang yang sebenarnya. Kalau aku tidak datang hari ini, kamu yang akan pergi ke sel untuk dijemput pulang sebagai mayat. Maaf Tang, aku hanya tidak mau kamu khawatir. Saat itu Sui Yingzhu setelah membereskan semua kaki tangan yang dibawa keluarga Liu itu, melangkah ke sisi Shen Tang. Tekanan auranya mengalir keluar bagai gelombang air pasang yang menghantam seluruh penjuru. Kepala keluarga Liu dengan wajah masam berjalan mendekat, menuding dengan penuh amarah. Putri, apakah ini namanya melindungi pelaku kejahatan? Suamiku diserang dan dikeroyok habis-habisan di tengah jalan. Aku datang menyelamatkannya malah dituduh melindungi pelaku kejahatan. Maksud Putri adalah keluarga Liu yang menindas dengan kekuasaan. Kepala keluarga Liu satu demi satu terus mengeluarkan kata-katanya.